Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kabarnya baik-baik aja. Nah, siapa nih yang sudah menunggu Positivity, podcastnya orang Positivity? Nah, tapi kali ini saya sendiri ya teman-teman ya. Saya izin untuk tidak mengikut sertakan bapak-bapak itu yang heboh itu nanti biar produksi podcast yang lain. Nah, karena saya sendiri, saya akan menghadirkan seorang narasumber, teman saya juga, sesama perempuan. Kali ini kita akan membicarakan tentang tidak jauh-jauh dari bakat, tentang potensi diri, tentang aktualisasi dan pengembangan diri. Nah, kali ini teman saya ini seorang ibu rumah tangga yang menurut saya juga sudah bisa menyeimbangkan peran antara di rumah dengan peran publik yang terus memanggil-manggil. Nah, tapi beliau ini juga punya apa ya? Sebelum mencapai titik ini, beliau ini juga punya cerita yang menarik dan unik yang tentu saja layak untuk Anda simak dan kita akan ambil ibrohnya bersama. Siapakah beliau? Langsung saja akan saya perkenalkan. Assalamualaikum Mbak Maul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi. Yeay. Nah, beliau namanya Mbak Maulina Nugraheni. Betul? Betul Betul. ya. Saya pikir masih ada hidden name-nya. Enggak, Enggak ya? Pasti hidden name-nya ada, tapi ya adalah pokoknya masa ada. hidden name diomong-omongin kan. Enggak apa-apa sih, biar jadi nama panggung. Oh, enggak. Nama panggung. Aneh soalnya. Aneh ya? Oke. Nah, Mbak Maul, nah, kita semua akrab menyapa beliau dengan Maulina, jadi Maulnya aja nih yang dipakai gitu ya, biar ringkes. Nah, Mbak Maul ini teman-teman adalah sosok yang gesit, selalu kemana-mana nih. Jadi kalau saya pantau WA story-nya, ini hari ini nanti ada di mana, besok ada di mana gitu. Orang yang nggak tahu ini kerjaannya traveling atau gimana gitu. Iya kah Bun? Anda seorang traveler atau gimana sih? Bukan ya. Berarti pergi-pergi itu dalam rangka apa? Dalam rangka jadi wanita panggilan. Aduh, baik kita luruskan, maksudnya di sini adalah dipanggil karena tugas. Nah, itu. Betul. Deg-degan saya ya. Ini mentang-mentang tepi kolam renang loh, ngajaknya obrolan tepi kolam ya, bukan tepi jurang. Di sana juga jurang sih. Jurang sana tuh. Sebelah kolam. Sebelah kolam. Oke, baik. Nah, jadi kalau nggak tahu ya, apa aktivitas Mbak Maul saat ini, Mm, rasanya tuh kalau saya ngelihat, waduh enak nih Mbak Maul jalan-jalan terus. Nanti mm, di kota ini menyempatkan diri selain bertugas juga ada tempat yang dikunjungi, ngobrol sama siapa. Nah, bagi saya itu adalah healing banget gitu. Saya mm. nggak tahu kalau beliaunya sedang melaksanakan tugas atau sedang bekerja. Nah, terus saya kan jadi mikir nih, ini seuzannya perempuan ya, Alay piye. anaknya piye? Gimana dong anak-anaknya di rumah? Perasaan anaknya juga jarang diajak Mm, gitu ya, kalau memang bukan event-event yang tertentu lah ya. Suaminya kok boleh aja sih? mm. Nah, kita akan ngobrolin itu. Oke Mbak Maul, coba ceritakan kepada teman-teman yang saat ini melihat podcast kita, aktivitas saat ini tuh apa sih sebenarnya? Kak, Oke. bisa dinamai nggak sih profesinya? Namanya apa gitu? Bingung juga ya. Nah itu kan. Nah, Iya. coba silakan. Jadi saya Maulina, aktivitas saat ini tuh ya memenuhi panggilan hidup aja ya. Berat. Dipanggilnya apa, ya ayo gitu. Iya iya. Memang itu seperti cita-cita sejak lama, mungkin, lebih tepatnya sejak sejak saya jadi PNS dulu sih. Oh, loh, sebentar sebentar. Heeh. PNS dalam bentuk masa lampau nih Iya, kalimatnya. kalimat Oh, dulu PNS? dulu PNS. Sekarang enggak? Sekarang, enggak lagi. Oh, enggak lagi. Iya, Oh, oke sebentar sebentar. Sekarang dulu aja deh. Nanti sebelum oke. kita PNS loh guys. Siapa yang sedang mengantri untuk jadi PNS? Ini sudah dikosongin nih posisinya ya. Nanti bisa diisi sama yang Boleh, boleh, lainnya. boleh. Betul. Iya, Ini panggilan tugasnya itu di bidang apa? kalau secara umum sih di bidang pendidikan ya. Mhm. Secara umum di bidang pendidikan, cuman memang lebih ke arah pendidikan yang non formal, nggak terikat gitu sama Oh, aturan-aturan, nggak terlalu, meskipun tetap ya, ada. kita hidup bernegara itu ada regulasi-regulasi yang Mhm. harus kita ikuti gitu. Tapi, lebih memang banyak mengekspresikan diri, lewat yang tidak terlalu kaku banget kayak Oke. gitu. Dan, sebetulnya kan memang kegelisahan itu dari dulu, cuman mungkin baru disadari sebagai sebuah betul-betul kegelisahan Mhm. itu
Iya, beberapa tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir kayaknya. Gelisahnya lama amat. 10 tahun. Jadi ketika jadi PNS itu memang kemudian apa ya? Dari awal kan memang sebetulnya nggak begitu pengen Mm-mm. gitu, tapi kemudian istilahnya mencari apa ya biar aku nggak stres-stres banget. Mm-mm. Akhirnya nemu Mm. mainan anak-anak komunitas, dari situ jadi guru vokalnya anak-anak komunitas gitu kan. Terus ngajak mereka lomba kemana-mana, udah keliling-keliling dari dulu. Jadi di Oke, samping, jadi PNS mungkin pekerjaan sampingan ya luar gitu. biasa. Jadi yang utamanya justru karena senengnya, bukan Heeh, karena pendapatannya ya. pendapatannya Oke. gitu. Nah, dari situ bikin yayasan dan seterusnya. Tahun 2014, bahkan ini yang mengingatkan itu teman saya. Heeh. Teman saya yang waktu itu saya sebetulnya jadi PNS juga udah ngisi kemana-mana Mhm. setiap hari Sabtu Minggu gitu. Oke. Teman saya bilang, aku ingat banget Mbak Maul itu dulu waktu ngisi di Semarang itu bilang begini, doakan saya ya teman-teman, saya berniat pengen banget full mengelola pelajar, Oh. saya pengen mendedikasikan diri di sana dan someday saya bisa selesai dengan pekerjaan ini dan betul-betul mendedikasikan diri ke sana. Itu Wah. ternyata udah 10 tahun yang lalu Mhm. dan baru diingetin tahun kemarin sama seorang teman yang bilang gitu. Mbak Oke. Mau beneran ya, dulu dulu tahun ini Mbak Mau udah ngomong kayak gitu loh dan itu jadi inspirasiku gitu katanya. Masa sih aku ngomong gitu. Jadi ternyata terus setelah saya ingat-ingat itu, hampir di setiap sesi ketika apa namanya, bersama para anak-anak muda Mhm. yang mereka juga aktif gitu ya Mhm. di dunia kepemudaan, hampir setiap sesi ternyata saya ngomong itu. Oh, tapi itu sadar gak sih Mbak Maul ngomong gitu di setiap event? Iya memang saya kan tipenya kadang kalau udah ngomong sesuatu yang gue banget gitu ya, itu emang tak lakoni terus. Saya Heeh. pengen menuju ke sana, tapi kadang-kadang nggak sadar kalau diomongin ke publik gitu Hmm. berkali-kali. Tapi Ya, setelah ya, ini, oh iya aku emang berkali-kali pengen banget fokus di pelajar, pengen banget fokus di pelajar dan kupikir ngomongin ke orang terdekat, ternyata ketika di forum-forum juga, oh iya aku minta doa waktu itu di forum ini, forum ini, forum ini, lah kok forum forum banyak. forum forum yang lain gitu. Oh. Karena memang gelisah banget Ya. dengan kondisi pelajar ya, apalagi kalau misalnya di Kebumen itu, ketika pulang ke Kebumen langsung disodorin data misalnya HIV/AIDS di kalangan pelajar, Hmm. pelajar yang kena ODGJ juga nggak Ah, sedikit, ya Allah. and then LGBT itu naik 400% di 400. pelajar gitu kan. Dan itu jadi udah gitu miskin lagi, kan Kebumen daerah sempat menjadi daerah paling miskin di Jawa Tengah. Hmm. Angka ODGJ paling tinggi. Itu kayak shake banget gitu ya, dan Mhm. itu kan cuman bisa dirubah kalau kita itu merubah pemudanya gitu. Dan Betul. ternyata kemarin ini sebenarnya baru-baru ini ya ketika mulai slow aktivitasnya gitu ya, buka-buka. Jadi dulu ketika gabut banget jadi PNS itu saya juga pernah ngelola blog gitu kan, Aha. ngelola blog dan di situ ternyata omongan saya itu memang tentang pelajar dan yang satu adalah tentang meaning. Bahwa hidup itu Oh. harus punya kebermaknaan, Ah. gitu. Dan di situ saya ternyata nulis bahwa saya tahu kebermaknaan saya dalam hidup adalah ketika saya ngurusin anak muda, Hmm. gitu. Ternyata dari dulu omongan saya itu udah meaning meaning meaning, kebermanfaatan dan itu sebelum ketemu talent mapping. Jauh ya. Jauh jauh. Oke. Jadi mungkin 2012, 2011, Mhm. nulis itu, ketemu talent mapping tahun secara teknis sih tahun 2016, tapi Mhm. baru betul-betul ikut TM Basic itu 2018 Masya gitu. Allah. Jadi, nah semakin kemudian talent mapping, Mhm. terus belajar lebih dalam lagi, oh ini nih koneksinya nih, kenapa Mhm. kemudian memang dulu istilahnya dulu menemukan makna itu, tapi kemudian kesini-kesini dikasih toolsnya sama Allah Mhm. gitu. Masya Allah. Jadi setiap orang itu sepertinya memang penting untuk menyadari kebermaknaan dirinya ya. Betul. Jadi kebermaknaan diri itu bukan hanya tentang profesi, tentang apa yang kita lakukan, apa yang bisa menguntungkan dalam hidup kita, tapi sesuatu yang memberikan kita impact yang lebih long last, Ya, ketenangan, betul. kebahagiaan, dan Mbak Maul justru lebih merasa lebih bahagia, lebih tenang, lebih bermakna itu Mm-mm. justru ketika ngurusin para pemuda ya, Betul, itu kayak segmennya lah. yang energinya tuh, jadi saya ngurusin anak muda ini dari bangun tidur udah ada yang chat, konsul, waktu dulu ya, Mhm. sampai kemudian pulang jam 2 pulang jaga,
Itu saya langsung ke sekolah sampai maghrib, Mhm. pulang sampai rumah, makan bersih-bersih, itu udah mantengin lagi anak-anak sampai Oke. jam 12 malam. Oh, Hampir setiap hari begitu, oh, gitu. oke. Itu udah nikah posisinya? Waktu itu belum Oh, nikah. waktu itu Waktu belum itu belum nikah. nikah, Baik. gitu. Ya, jadi santai lah ya kalau belum nikah tuh. Belum ada yang protes. Iya, Kapan pulang gitu. betul. Nah, Emang terus, ada yang protes dong, oh siapa? Bapak Oh Ibuku. iya benar. Tetap ya, tetap. Ini anak Tetap. saya kemana ya kira-kira? Kamu kok Walaupun nggak udah gede. ngurusin hidupmu sih, Mbok dipikir kamu tuh belum nikah umur berapa ya, selalu Oh, ada oh, lah, oh, 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 gitu gitu. ya. Kamu Tetap ngurusin ya. orang terus, kapan kamu ngurus diri sendiri ya? Hmm. Ya ada lah Tapi, masa-masa itu. oke lah itu nanti lah ya. Iya. Ya, terus. Nah, ternyata karena kebermaknaan dirinya Mbak Maul itu ada di wilayah pendidikan non formal, Mm-mm. lalu segmentasinya adalah remaja. Kira-kira pas jadi PNS ada kaitannya nggak sih sama remaja? Nggak ada sama Bidang sekali, pekerjaannya gitu? nggak Enggak. ada sama sekali. Nah, cerita dong Mbak Maul dulu itu PNS-nya di apa gitu? Kan saya di rumah sakit, Heeh. jadi 3 tahun pertama itu jadi perawat di ruang bedah. Oh, Mm-mm. perawat. Terus 4 tahun jadi perawat di ICU, Intensive Care Mhm, Unit. mhm. Kemudian itu 7 tahun tuh ya. 6 tahun terakhir itu 2 tahun jadi perawat poliklinik THT, THT, ya. oke. Kemudian sisa selanjutnya 4 tahun berarti ya itu di manajer pelayanan pasien. Oh, jadi ini adalah karir tertinggi jadi manajer. Heeh. Ya, kalau di perusahaan manajer itu kan ya inilah ya, Iya. posisi yang bagus lah ya, Ya bagus. Iya bisa dibilang bagus dong. karena dari misalnya ada 200 perawat Mhm. ya yang kemudian jadi manajer pelayanan ya paling cuman 2 atau 1 orang dari satu rumah Masya sakit Allah. gitu. Kok ditinggal sih, Mbak? Sayang. Lumayan tuh tunjangannya ya. Langsung otak ibu-ibu yang melihat Heeh, 000 gitu tuh langsung bekerja. Kenapa iya. ditinggal akhirnya? Jadi ini cerita kenapa kemudian benar-benar memutuskan Iya. ya. Nah sebetulnya seketika saya jadi perawat bangsal dan ICU itu ada masa di mana saya itu depresi. Itu Sebentar, nggak ada yang sebentar, nggak ada yang sebentar. ini Ini ya. kayaknya ada sesuatu yang ironi ya. Ya. Petugas medis yang paling ngerti, ya setidaknya ngerti lah ya. Mm-mm, Apalagi perawat. Tentu mm-mm. dulu kan belajar tentang manajemen psikologis pasien lah Iya, ya. betul. Depresi. Iya. Kenapa? Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya kalau saya secara sadar memilih perawatan itu Hmm? karena memang itulah satu-satunya yang paling bergaining win-win solution antara saya dan orang tua Oh, gitu. berawal dari Ya, win-win ya solution. begitu. Oke. Tapi kemudian oke, kalau memang orang tua menginginkan saya di kesehatan, maka apa yang mau saya pilih? Saya merasa tidak akan mampu kalau jadi dokter. Hmm, Nggak mungkin bisa masuk kampus, tapi saya nggak yakin bisa keluar nggak bisa kampus keluar. gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi Oke. kalau bisa dibilang amit-amit cabang bayi jangan tidak jadi dokter kayak gue ya. Bahasa pakai kayak gue. Oke. Gitu. Jadi perawat itu berdasarkan riset gitu. Mana nih di antara eh, Jurusan, jurusan itu saya baca satu-satu tuh visi, misi, Masya terus Allah, itu saya baca satu-satu tuh. Satu-satu terus rajin wis banget. kayaknya emang perawatan yang paling win-win. Aku cukup nyaman kayaknya dan itu masih di kesehatan gitu. Tapi Mhm. memang di perjalanan pun pada akhirnya saya langsung nyari perawat berarti aku perawat apa nih? Kan banyak ya. Ketika kita masuk sebuah bidang kan subbidangnya ada. Nah, saya coba langsung nyari itu dan ketemu di terakhir saya kayaknya cocok jadi perawat komunitas gitu. Jadi Oh. udah ada plan bikin NGO dan seterusnya. Bahkan ketika lulus saya langsung bikin NGO, bikin klinik bareng teman Mhm. perawat juga, ada Mhm. dokter juga gitu ya. Mhm. Tapi kemudian panggilan, tolong dong jadi PNS gitu kan. Dicoba nih ada bukaan Bukaan di rumah di sakit. rumah sakit Nah. di Kebumen Mhm. gitu. Eh, saya pikir ya oke lah ya, tapi aku nggak belajar gitu. Ya, Ya oke gitu saya kan. berangkat tapi saya tidak menyiapkan amunisi nih. Iya Jadi betul, untung-untungan aja gitu ya. betul. Dan Eh, untung keterima ya. jadi gini, saya itu orang yang dari dulu kan clear ya. Oke. Bakat nomor satuku komen. Bakat individualizationku nomor 2. Jadi sebenarnya saya adalah orang yang sangat clear tentang diri saya sendiri. Mhm. Maksudnya
daripada yang lain ya. Mm-mm, Maksudnya mm-mm. aku tahu mau kemana, arah diriku mau Betul. kemana. Mhm. Tapi disitulah ternyata ujiannya juga dari Allah. Ada fase-fase kehidupan yang memang Allah itu pengen kamu tuh emang nggak sesuai dengan apa yang Kamu pikirkan. kamu pikirkan gitu. Nah, Tapi dalam rangka apa? Kalau kesini-sini aku lihat ya emang dalam rangka menajamkan bakat kamu itu oke. gitu. Masya Jadi Allah. em, bakat komen individu itu kan rasanya kayak apa ya kalau kita udah sangat clear tahu aku mau kemana, tapi kok kemudian harus melalui itu semua gitu Mhm, ya. mhm. Eh, saya sudah berhasil nih nggak masuk kedokteran umum itu juga karena rekayasa kan. Duh, Bu, maaf ya Bu, gitu. Maaf lahir batin Bapak Ibu Wah, ini gitu. terungkap ya bahaya ini Mm. selama ini dipendam. Nah, terus ketika jadi perawat itu kan saya di Kebumen ya, saya SMA tuh di Jogja. Di Kebumen itu kalau secara akademik ya di atas rata-rata yang lain lah ya. Iya, oke. Saya udah ditunjukin Allah tuh sebenarnya. Ada temen yang secara akademik itu dulu Mhm, jauh. Ya ikut ya teman-temanku yang pinter-pinter dulu pada kemana gitu. mhm. Cuman saya nggak memikirkan itu karena udah mau masuk tes. Nah, setelah pengumuman tuh, oh ya wajar ya lawanku itu kalau misalnya memang teman-temanku yang lain tuh udah jadi direktur di mana, ke luar negeri dan Oke. seterusnya gitu. Mhm, Yang ada teman-teman yang memang lapis kedua, lapis ketiga mhm, waktu itu secara mhm. akademik. Oh ya wajar kalau aku masuk. Jadi itu seperti ditutup sama Allah Ya sehingga memang harus ke situ ya dulu. emang harus ke situ dulu gitu. Oke, Gitu. Masya Cuman kan Allah. pada saat itu yang namanya proses hidup ya, Mhm. saudara-saudara, denial, bahkan begitu masuk langkah kaki pertama di rumah sakit itu, ya Allah, aku pengen keluar gitu rasanya gitu. Dan itu kepikiran terus. Cuman nemu mainan komunitas itu Mhm, cukup merilis, cukup hmm, rilis. Cuman ketika masuk dimutasi ke ICU, mhm. ICU itu adalah bidang apa ya? Bidang yang paling saya nggak mau gitu Oh, kenapa? gitu. Jadi ketika peminatan di kampus itu, kamu kok milihnya komunitas, Maul? Teman-temanmu pada milih ICU loh. Saya bilang, aku ingat banget bilang ke dosen, Bu, berikan saya ke satu kecamatan untuk saya kelola kesehatannya, daripada saya harus mengelola satu pasien gulang-guling, gulang-guling nggak bisa diajak ngomong, saya bilang gitu. Nggak bisa diajak ngomong. Heeh. Gara-garanya itu ya? Iya, Oh, gitu. alah. Jadi nggak bisa diajak ngomong, aku harus di dalam kubah Iya, sebesar benar. apa gitu kan Mhm. yang tertutup. Jadi aku senengnya tuh jalan gitu. Aku tuh senengnya Hmm. jalan, lihat orang, ngomong sama orang. Aku bahkan lihat nurse station Mhm. itu sering banget kalau pas apa namanya praktek dulu, amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi, jangan ti nyong nang kono kerjane gitu. Tapi kalau jadi Gimana sih? ujian, Eh, Lah gimana sih? Eh, maksudnya ya di komunitas aja oh, gitu di loh, komunitas saja. jangan Di di rumah sakit rumah gitu. Tapi kan sakit. ternyata ya hidup memang harus seperti itu gitu ya. Baik. Ada kehidupan kita memang harus ya Allah emang terapin buat kita, emang Benar. emang diuji di situ. Tapi sebenarnya ujian itu untuk apa sih? Ya emang untuk nguatin kita gitu, bukan Ah, ya bukan untuk yang lain gitu. betul. Nah, terus akhirnya dari ICU itulah kemudian mungkin nggak banyak orang tahu. Mhm, Yang mungkin yang akan terlihat kan kalau kayak gitu kan ya performance-nya nggak begitu bagus, mhm, padahal mhm. lulusan UGM loh ini, kan gitu ya, Oh, lulusan ya UGM. kan? Note, Ya, lulusan UGM loh ini, S1 loh ini, harusnya kan dia punya bagus. bagus kapasitas Mhm, gini, tapi ternyata mungkin tidak sebagus ekspektasi mhm. orang-orang, karena juga ada banyak problem di sini dan seterusnya, cenderung seperti menghindar mungkin ya saya rasakan mungkin ya dulu saya memang memutuskan untuk saya adalah orang yang apatis gila ya sampai Mhm. kayak gitu. Dan itu merusak diri yang paling luar biasa loh gitu, ketika kita Oh, belum acceptance ya mhm, dengan mhm. keadaan gitu. Kemudian ketika saya menyadari saya depresi, kenapa saya sadar ya saya perawat, saya tahu ya tanda-tanda Ciri-cirinya, ciri-cirinya. heeh. Saya pernah ada di masa-masa di mana setiap mau berangkat kerja, pulang kerja, tengah malam itu nangis bisa sampai 1 jam. Dan itu Mmm, yang menyebabkan kemudian mungkin saya terlambat bekerja. Karena kalau mau udah siap dari setengah 7 jam 6 mhm, pagi, mhm. udah cantik gitu, udah beres semua, tapi mau berangkat itu berat sekali dan itu harus nangis dulu. Baru lega. Iya, di Oke. tempat kerja pun saya nangis. Apalagi kalau lihat bapak-bapak lagi ngerawat, "Pripun, Mbah?" Dan itu, "Mau kok kamu nggak bisa?" Nangisnya bukan karena apa ya, bukan karena gitu, tapi merasa nggak berguna gitu. Mhm, Itu loh mhm. bapak-bapak aja, itu bisa merawat orang setulus itu, kenapa Mhm. kamu nggak bisa gitu, Oke, gitu. baik. Nggak bisa kenapa? Ya tapi aku nggak bisa Mhm, setulus itu gitu. mhm. Nah itu udah kalau kayak gitu nangis nggak kuat.
lari ke WC gitu. Dulu dikenalnya mau bolak-balik ke WC ngapain sih? Itu kalau WC jebol tanggung jawab loh kamu gitu. Orang kan Waduh, taunya ya orang Allah, kan taunya doing kok something dipakai yang terus sih? nah itu kan. Karena emang lama, bisa lama itu gitu. Hmm. Terus akhirnya em, ketika ketika lagi nggak waras itu ya, saya bilang aku tuh nggak berguna. Itu udah nikah tuh Oh, sama sudah suami. menikah? Itu menikah tahun kedua dan pertama kalinya kita serumah. Ini biasa dibayangin ya suamiku ya. Oke. Kagetnya kayak apa ya, Wah. melihatku sosok yang tangguh di luar tapi Heeh. ternyata di dalam menangis gitu. Dan yang aku bersyukur adalah eh, Pak Aziz, you are the best husband ya. Sip, mendampingi ya. jadi Mendampingi, ini loh ibu-ibu komen loh. Highlightnya itu ya, ibu-ibu ibu-ibu komen komen. ya, yang ternyata nggak sekomen itu, nggak sekuat itu. Dan apa, suamiku tuh cuman meluk aja udah gitu, Nggak ngomong nggak ngomong apa-apa. apa-apa. Dan itu dukungan terbesar sih ya bagiku gitu. Nggak ngomong apa, nggak komen apapun, dan itu dukungan terbesar. Dan ketika kemudian lagi waras itu, aku kenapa ngomong nggak berguna ya, padahal aku tuh orang yang sangat berguna. Pasienku nggak ada yang mati karena aku, Iya, pasienku oke. dipindah ke ruangan sembuh dan seterusnya. Wah, depresi nih, ringan nih, depresi ringan nih, Oh, gitu. ringan aja kayak gitu ya, Mbak? Oh, luar biasa. Kalau Ringan lagi loh. nggak waras tuh, ya gitulah, kemana-mana Iya. pikirannya. Tapi itu kan memang eh ya bukan, saya nggak ke psikolog dan Ya. lain-lain ya, tapi ya dari ciri-ciri kayaknya depresi ringan nih. Akhirnya eh, di saat itu kondisi tidak semakin membaik, tapi Mhm. di pekerjaan tuh semakin nggak kondusif lah. Mhm. Satu perawat pegang 4 pasien. Wah, lelah ya. Asli, Itu wah, satu bisa satu perawat bayangkan. satu aja udah capek ya? Udah capek, apalagi pegang 4 pasien. Mhm. Pegang 4 pasien, dan kayaknya itu yang bikin apa ya, burnout itu. Kalau Hmm. mungkin masih 1 pasien itu masih oke lah gitu. Tapi tahun ketiga, tahun kan mulai 2 pasien, 3 pasien, 4 pasien, itu kayaknya yang tadi kan aku punya batas ya. Ya, betul. Mungkin bisa di jalan, tapi kalau overload yang seperti itu tuh emang harus orang-orang yang memang benar-benar emang di situ potensinya gitu. Betul, Nah, betul. terus akhirnya Mmm, saya doa sama Allah gini, "Ya Allah, terserah deh, ini aku udah kayaknya masuk depresi ya. Ini akan memberat atau sedang nggak tahu, karena pekerjaanku di situ dan kayaknya kalau mau out juga kayaknya bapak ibuku belum ridho gitu Iya. ya. Jadi aku pasrah nih mau dijadiin apa, mau jadiin orang depresi beneran atau enggak, atau gimana, terserah," gitu ya. Udah Tapi saking kenapa nggak mencoba untuk bercerita tentang kondisinya Mbak Maul ke orang tua supaya ya nah maksudnya ada maklumnya gitu? nah, umumnya orang depresi adalah Heeh. ketika dia dari dulu sudah sering ditolak ya, Oh, apa ya, oke. dan itu emang terjadi banyak loh di klien-klienku Mhm, juga. mhm. Ketika udah sering mencoba mengkomunikasikan, Mhm. kemudian ditolak, justru ketika hal terberat itu terjadi, dia akan berpikir, "Ah, paling ya cuman sabar, Oh, nanti Allah gitu. juga kasih jalan." Gitu loh. Oke, Itu baik. yang memang juga saya pikirkan gitu ketika Mhm, itu. mhm, Ah, paling nanti juga disuruh sabar, disuruh ngejalanin, mhm, disuruh ini. Dan itu benar-benar saya pikirkan. Dan itu ternyata kalau sekarang saya ke klien ya, ya banyak yang kayak gitu juga. Jadi mmm, justru karena dulu-dulu sering ditolak argumennya gitu ya, maka ketika sesuatu yang lebih berat terjadi, ya udah paling kayak gitu. Jadi mhm. aku Ya udah nggak cerita. nggak usah lah, percuma aku Mhm. cerita gitu. Paling Oke, disuruh begini begitu. Nah, baik. setelah itu ternyata kemudian dimutasi, dan itu mutasi itu meskipun yang tersebar adalah hal-hal yang nggak tahu gimana, fitnah-fitnah yang nggak ya pokoknya ada lah ya Heeh. fitnah-fitnah yang, "Hah? Gua begitu? Dari Mutas mana nih ceritanya?" Gitu kan. mutasi dengan meninggalkan fitnah gitu ya? Waktu itu Eee ya? Iya, Ada cerita yang tidak ada selesai gitu? iya, ada yang saya tidak selesai, tapi I don't care Heeh. gitu, I don't care karena bagi saya mutasi itu adalah jawaban dari doa saya kepada Allah. Oh, Allah nggak pengen saya terpuruk, Allah pengen saya ke tempat yang baru. Nah itu, nah disitulah kemudian mulai menata hidup baru, dan qadarullah lagi dijawab sama Allah, saya ketemu dengan senior perawat yang tahu saya bermasalah, dan kemudian saya diselesaikan sampai nangis sejadi-jadinya itu. Mhm. Dan disitulah kemudian saya tahu bahwa saya harus punya target gitu. Aku harus punya sesuatu nih ketika aku bekerja. Saya mulai self talk, saya senangnya self talk ya. Mhm. Mulai self talk, kemudian, "Mau, apakah kamu akan di sini terus? Memang di sini lebih menyenangkan daripada tempat dulu, tapi apakah kamu akan di sini terus? Enggak. Kamu pengen jadi pejabat struktural? Enggak. Terus kamu pengen apa?
aku pengennya tetap balik lagi ngurusin NR gitu, ngurusin yayasan yang sudah saya bikin ke pelajar. Duitnya gimana? Saya bukan tipe orang yang mikir duitnya gimana gitu. Nanti pasti ada gitu. Ya, Dan itu kan susah ya diterima orang ya. ya betul. Nah, Dari mana? Nggak jelas gitu. ya Nggak gitu jelas. kan susah diterima orang lain gitu. Saya kemudian gini, oke, Bismillah, saya tidak akan mengulangi saya yang toksik seperti di rumah sakit sebelumnya, yang apatis. Saya pengen di sini 5 tahun aja, 5 tahun aja, dan em, saya pengen kontribusi bikin sistem di rumah sakit ini. Emangnya kamu punya jabatan gitu kan? Akhirnya saya emang nggak punya jabatan, tapi amanah sekecil apapun yang saya punya di rumah sakit ini saya maksimalkan untuk buat sistem yang sesuai dengan kewenangan saya di rumah sakit. Waktu itu perawat THT ya, gitu. Dan waktu itu sebenarnya udah masuk tim akreditasi rumah sakit. Nah, maka saya berusaha untuk kontribusi apa nih, sistem apa nih yang mau saya selesaikan. Nah, baru saya waktu itu pegang pengkajian keperawatan, pegang laboratorium, Wah. sama pegang apa namanya, radiologi. Itu wow, itu udah langsung tiga bidang kan Ya. ya. Jadi itu belajar banyak banget dan apa namanya, ya alhamdulillah bisa clear, bisa selesai ya. Artinya paham lah saya dengan Tiga wilayah tiga kerja wilayah itu ya. kerja itu gitu. Nah, di tengah-tengah itu ketika berjalan itu 2 tahun, kemudian diamanahi untuk jadi manajer pelayanan pasien. Jadi ya kayak yang teman-teman di rumah sakit lama kaget semua dong. Hah, Saya perasaan kayaknya orangnya ini ya red flag ya. Sekarang ya red nah flag itu gitu red ya. flag gitu kan gitu. Banyak yang kaget banget, banyak karena catatan waktu itu sampai ke pejabat-pejabat kan juga lumayan ya. Oh, sampai segitunya. Iya, intinya kalau orang mutasi kan ke PNS kan biasanya emang ada something gitu. Oh. Meskipun sebenarnya nggak gitu juga. Ada yang memang minta, ada yang memang ya macam-macam lah. Tapi kebanyakan pasti akan menimbulkan gosip gitu. Gosipnya ya, Kenapa dia dimutasi? nah itu bahkan di kampung, Oh ya, sampai ke kampung. sampai ke kampung. Jangkauannya luas ya. Luas, jangkauannya luas. Ya, saya bilang I don't care. Ini saya yakin ini jalan Allah yang Allah berikan buat saya agar saya bangkit. Terus itu ternyata dikasih amanah itu, dan itu amanah memang tidak tak nggak apa ya, nggak pernah kebayang juga untuk itu. Coba dijalanin aja. Nah, justru ketika dengan amanah tersebutlah ya, tahun 2021 Allah udah mulai mengingatkan, kamu Oh. cuma 5 tahun loh Oh di gitu sini. ya. Gitu kira-kira. Masya Allah. Gimana perasaannya kalau timekeepernya tuh Allah langsung ya? Deg-degan. Wah, Ayo, itu dulu bilangnya cuma 5 tahun. itu. Jadi waktu itu ini part yang kalau biasanya saya cerita ke orang itu kalau lagi ini banget ya bisa meledak ya. Itu part di mana saya udah mulai jarang sama teman-teman komunitas. Part di mana saya paling sibuk dengan kerjaan-kerjaan di rumah sakit. Kemudian teman-teman di yayasan itu bilang gitu, Mbak Maul ada laporan bahwa kepala sekolah di Kebumen ada yang bercerita kepada kami, beliau yakin itu pasca COVID ya, beliau cerita kepada kami, beliau yakin sebagai laki-laki dan kepala sekolah, 80% siswi di SMA-nya itu tidak virgin lagi. Wah, Sebentar. Sebentar. Keyakinan apa yang mendasari 80% sampai angka loh ini? Ini ya, angka kan? ya, Kalau sampai misalnya angka. kira-kira kayaknya kan gitu masih bisa diterima, Iya, tapi ada angka. Nah, ya, ini seberapa nyata kan berarti ya, nyata bisa dilihat. ya. Mungkin dia juga sudah dapat data-data berupa percakapan, pengakuan dan lain sebagainya. Jadi Wah, Bapak ini mungkin pakai insting pengalaman selama bertahun-tahun ya. Ketika dikonfirmasi oleh tim itu, Bapak bisa datanya, saya laki-laki. Coba gitu. Jadi gimana ya? Ini laki-laki gitu loh. Kemudian yakin bahwa ya di situ kemudian saya tiba-tiba nge-freeze ya. Itu padahal dari pagi sampai jam 11, saya ingat banget jam 11 bulan Desember tahun 2021, tanggalnya agak lupa. Muncul WA itu kemudian di apa namanya? Saya langsung duduk lemes. Terus langsung itu kayak cepet banget di belakang itu kayak ada tsunami gede banget ya. Tsunami gede isinya anak-anak SMA putih abu-abu minta tolong ke saya. Kamu tolong gitu gitu kira-kira ya dramatisinya gitu. Dan saya malah yang gitu aja. Gue juga mau nyelamatin diri dulu gitu. Wah, di situ udah nyesek langsung. ada perasaan itu langsung muncul ya. Wah, itu panggilan lama bersemi kembali. Iya, gitu. Terus akhirnya saya duduk
tuh kayaknya dikasih deadline sama Allah gitu. Betul. Saya udah langsung WA suami, Bi, Bunda kalau resign gimana? Langsung. Kalau langsung udah merasa diketok sama Allah gitu. Iya. Ini 2021 proses kamu resign itu bisa makan waktu 1 tahun dan Harus segera prepare iya lah harus segera prepare istilahnya. dan seterusnya, dan prepare mungkin makan waktu setengah tahun, mungkin nanti setahun berikutnya adalah ini, dan itu benar-benar tinggal 3 tahun sih sebenarnya dari 3 tahun ya, dari tinggal 2 tahun dari 5 tahun itu. Baik. Nah gitu. Ya udah itu, terus akhirnya suamiku ACC dong. Ini kayaknya ada agenda nih Pak Aziz nih. Cepet banget Langsung kayak gini, ACC-nya. iya langsung, ya Bunda resign aja. Abi sehat Bi. Luar biasa ya. Sehat kayak gitu kan. Di rumah saya cek lagi, Abi beneran sehat. Kenapa nggak ACC gitu, malah nanya-nanya Oh, lagi. justru ya. Iya, kan Oke. komen ya pengen kejelasan. Kenapa Betul. di ACC ya? Ya kayaknya Bunda emang di situ gitu, udah. Hmm. Gitu aja sih. Oke, baik. Nah, ini kadang-kadang tuh pasangan itu juga melihat kita ya. Ya. Jadi kadang-kadang pasangan itu mungkin punya opini, punya pendapat, cuman nggak belak-belakan gitu dikasih tahu ke kita karena memang mungkin menghargai kali ya, menghargai orang ini ya, Mbak Maulnya juga sudah lama di keperawatan dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih ke menghargai mertua kali ya. Oh iya, Karena ini saya sudah sempat minta izin pas saya depresi itu, aku keluar aja gitu kan. Tapi emang posisinya kan aku keluar itu emosional banget ya. Suami masih menenangkan, nanti dulu coba ditahan. Bapak ibu tuh kan masih pengen jadi PNS dan seterusnya, digituin gitu. Jadi makanya waktu itu sangat belum memungkinkan ya untuk off gitu, masih mikirin orang tua juga. Tapi kalau aku bilang ke orang tua juga kayaknya nggak mungkin gitu. Ditahan, ternyata setelah sekian tahun berinteraksi mungkin juga suami paham ya, kayaknya memang udah nggak bisa lagi nih gitu kan. Apalagi saya bercerita latar belakang ada bayangan-bayangan itu, ya akhirnya di ACC gitu. Oke, baik. Ini cerita resign aja udah makan satu sesi nih. Ini kayaknya perlu part 2 deh. Ini nggak apa-apa sih, di sini ada produser, ada sutradara. Kita nanti bikin part 2. Nah, jadi kita highlight dulu ya di cerita proses resign ini bahwa meskipun kita sudah sepertinya ASN itu adalah satu pekerjaan yang mapan ya Mbak Maul ya. Kebanyakan orang berpikir kalau, oh aku udah keterima jadi ASN, oh aku bisa tenang, ya kan. Ya sudah, aku tinggal fokus bekerja di bidang ini sampai pensiun, kemudian menikmati hasil kerjaku nanti ketika masa-masa pensiun. Kebanyakan berpikirnya seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita tuh bukan mencari kemapanan yang seperti itu ternyata. Tapi kita harus mencari kebermanfaatan yang membawa makna. Nah, jadi teman-teman juga kalau ada tuh perasaan, ini kayaknya ada yang memanggil-manggil, ada urusan-urusan yang kayaknya tuh kok nyari-nyariin aku terus ya, kenapa nggak nyari yang lain aja lah, aku kan udah jadi perawat, Mbok. Cari yang free-free aja, itulah yang belum punya kerjaan atau yang tidak terikat gitu. Nah, kenapa mencarinya Mbak Maul? Anak SMA yang justru kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya Mbak Maul tuh nggak ada kaitannya sama sekali. Nah, baik. Teman-teman, di sesi ini kita akan fokus ke situ dulu. Nanti di sesi berikutnya kita akan ngobrol sama Mbak Maul lagi tentang bagaimana kemudian transformasi dari 10 tahun menjadi seorang perawat menjadi, ini baru berapa tahun? Yang di ini setelah resign? Setelah resign baru, ya sebenarnya resignnya belum keluar surat ya, tapi proses udah 1 tahun sih free. Oh, free-nya ya, dari free-nya 1 tahun ini apa yang Mbak Maul lakukan? Bagaimana beberapa digit yang ditinggalkan di rumah sakit? Apakah betul kata Mbak Maul bahwa ngurus NGO itu pasti ada duitnya? Penasaran kan? Pengen pembuktian kan? Sama. Kenapa kok Anda bisa jalan-jalan malah? Saya itu kan curiga ya, ada ajian apa nih? Ini ya, gajinya sudah misalnya sudah tidak menerima gaji, tapi justru makin rajin buang duit. Jalan-jalan maksudnya, rajin buang duit. Nah, teman-teman, kita akan akhiri dulu sesi kita yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen atau di sesi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Positivity. Pastikan Anda menantikan sesi berikutnya, karena ini juga akan nggak kalah seru pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maul.